Today we shine the Luciferian light on a world that is held hostage by those who embrace conspiracy over rationality. Today we stand as Satanists and allies alike, united as adversaries against the falsehoods and superstitions imprisoning the innocent and traumatizing victims. Today we call out the perpetrators of satanic panic hysteria and the perpetrators of harmful delusions that wield false authority over victims of their own creation. Today we call for the destruction of conspiracy. We live in a world hindered by delusion, a world shrouded in pseudoscience. Today we call for the destruction of pseudoscience. Hail Satan! Today we call for the embracing of rational thought. Today we call for the destruction of the ISSTD. Hail Satan! Today we call for destruction of any organization that irresponsibly licenses the perpetrators of dangerous therapies rooted in conspiracy and satanic panic, for it is they that enable these acts. Today we call for the destruction of the licenses of these practitioners. Hail Satan! Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli, dan di episode kali ini kita bakalan bahas lagi tentang sebuah organisasi satanisme. Tapi organisasi satanisme yang akan kita bahas kali ini, mereka ini mengklaim bahwa mereka ini bukan organisasi satanisme yang terbilang ekstrim. Mereka juga tidak melakukan ritual penumbalan bayi ataupun meminum darah bayi. Tapi mereka ini lebih fokus ataupun bergerak di bidang sosial dan banyak melakukan demo sih, daripada melakukan kegiatan ritual-ritual yang cukup ekstrim ataupun aneh. Nah, tapi sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang nonton video ini jangan lupa untuk like dan share video ini biar view-nya naik lagi lah. Soalnya beberapa video kemarin tuh sempat down lagi, turun lagi. Jadi buat bantu biar nge-up, jangan lupa buat like dan share, tambah komen juga boleh sih biar komentarnya rame aja gitu ya. Tapi komentarnya kalau bisa sih yang agak berbobot gitu, biar nanti mungkin bisa kita diskusi mengenai konten video ini, oke? Dan langsung aja kita mulai videonya. And welcome to my world. Kalau misalkan di episode sebelumnya kita udah pernah ngebahas tentang The Church of Satan atau gereja setan, yang dimana gereja setan ini merupakan gereja yang menganut satanisme modern yang pertama di dunia yang didirikan oleh Anton LaVey. Dan buat kalian yang belum nonton video pembahasan tentang Church of Satan, kalian bisa cek di playlist di deskripsi atau di card di kanan atas, oke? Nah, dan kali ini kita bakalan bahas tentang organisasi satanisme lagi, yang sebenarnya banyak banget sih organisasi satanisme itu, gak cuman Church of Satan gitu. Ada juga The Satanic Temple, terus Temple of Lucifer gitu. Dan pokoknya kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang bahas tentang satanisme, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bahas lagi buat video-video yang masih berhubungan dengan satanisme, oke? Nah, jadi The Satanic Temple atau kalau misalkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan kuil setan ini didirikan pada tahun 2013 oleh Malcolm Jerry dan Lucian Graves. Yang dimana si Lucian Graves ini selain menjadi founder, dia juga merupakan juru bicara The Satanic Temple. Yang dimana kalau misalkan ada wawancara media, biasanya yang banyak ngomong ataupun yang mewakili The Satanic Temple ini adalah si Lucian Graves. So, what is it that first drew you to the Satanic Temple? Well, I helped co-found the Satanic Temple. Why? Why? Because it is an embodiment of my deeply held beliefs, and I think there's a distinct need for a counterbalance against the dominant religious privilege in America today. What are the deeply held beliefs that drew you to the Satanic Temple? Essentially, we view Satan as a symbolic embodiment of the ultimate rebel against tyranny. Lalu, kelompok The Satanic Temple ini menggunakan gambaran setan untuk mempromosikan egalitarisme, keadilan sosial, dan pemisahan antara agama dan negara, atau biasa kita sebut dengan sekuler. Yang dimana para anggota The Satanic Temple ini mengatakan bahwa banyak sekali negara-negara di dunia, khususnya Amerika gitu, yang mayoritas beragama Kristen, banyak sekali mengaplikasikan isi-isi dari Alkitab ke dalam hukum negara. Dan kelompok The Satanic Temple menolak hal tersebut. Adapun sampai saat ini,
The Satanic Temple sudah memiliki sebanyak 24 cabang di berbagai negara, khususnya di Amerika dan juga di Eropa. Mereka mengklaim bahwa mereka ini sudah memiliki member yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang yang tersebar di dunia. Dan untuk keanggotaan atau membership ini, The Satanic Temple sangat terbuka. Karena mereka mengklaim bahwa setiap orang yang memiliki agama apapun, baik itu Islam, Kristen, Buddha, Yahudi, atau bahkan yang tidak memiliki agama pun juga bisa masuk ke dalam The Satanic Temple. Dengan catatan bahwa si orang yang bergabung dengan The Satanic Temple ini bisa menyuarakan hak-hak kebebasan. Karena The Satanic Temple sendiri, perlu kalian ketahui bahwa mereka ini sebenarnya tidak benar-benar menyembah setan. Dan justru, mereka ini tidak melakukan penyembahan setan secara khusus seperti layaknya Church of Satan atau gereja setan. Tapi justru mereka ini hanya menggunakan simbol setan sebagai tanda perlawanan melawan norma-norma sosial yang sewenang-wenang. Satanic Temple is a non-theistic religious organization. We fight for the recognition of non-theistic religions, meaning we don't feel that superstition should be privileged over the deeply held beliefs of non-believers. And for us, Satan is a literary metaphorical construct that embodies the ultimate rebel against tyranny, the oppressive structure of theocratic governance, and the kind of feudalistic, patriarchal, old fundamental cultural mythology that kind of stifles our progress. We don't worship a personal Satan, we don't believe in the supernatural, but we do see the story of Satan starting really with paradise. Maka dari itu, The Satanic Temple tidak melakukan ritual pengorbanan ataupun meminum darah bayi. We do not sacrifice children. The foundation of Satanism is built upon the self and carrying out the devil's work. Hail Satan! Hail Satan! Tapi sebagai pengganti ritual, tiap minggunya ini mereka juga masih sering melakukan pertemuan. Cuman pertemuannya ini biasanya diisi dengan pidato dari para petinggi The Satanic Temple ataupun diisi dengan konser-konser musik metal, punk, ataupun rock. Adapun pertama kali kelompok The Satanic Temple ini mulai dikenal oleh banyak orang, yaitu pada tahun 2015 mereka pernah melakukan acara atau kegiatan Misa Merah Muda yang bertempat di kuburan ibu dari Fred Phillips. Yang dimana ibu dari Fred Phillips ini merupakan pendiri gereja baptis Westboro yang sangat menolak ataupun anti dengan lesbian. Dan gilanya, di acara tersebut para anggota The Satanic Temple ini malah sengaja mengundang pasangan lesbian untuk berdiri di atas kuburan ibu Fred, dengan harapan ibu dari Fred Phillips ini di akhirat kelak dia juga akan menjadi lesbian. From New York, Satanic Temple made the trip to Meridian to protest the Westboro Baptist Church. They performed a ritual they call Pink Mass on the grave of Katherine Johnston, the mother of Westboro founder Fred Phelps Jr. The ceremony involved two same-sex couples kissing over her grave. They then declared Katherine Johnston a lesbian in the afterlife. Meskipun kelompok The Satanic Temple ini tidak menyembah setan secara langsung, tapi mereka ini membuat sebuah patung Baphomet yang mungkin kalian juga tahu ya, bahwa patung Baphomet itu merupakan patung yang berkepala kambing dan bertubuh seperti manusia, yang katanya itu tuh merupakan jelmaan dari setan. Dan mereka membangun patung itu seharga $30.000 dan itu beneran mahal banget, soalnya si patungnya ini terbuat dari perunggu. Dan uangnya ini mereka kumpulkan dari hasil sumbangan dari orang-orang yang support ataupun mendukung kelompok The Satanic Temple. Dan gara-gara patung Baphomet ini sempat membuat heboh pemerintah Amerika, karena kelompok The Satanic Temple ini meminta untuk memasang ataupun memajang patung Baphomet ini di samping monumen Ten Commandments yang terletak di Little Rock. Karena mereka menganggap bahwa tidak adil jika hanya satu monumen agama yang dipajang di situ. Dan karena hal tersebut, para anggota The Satanic Temple melakukan protes untuk memajang patung Baphomet di samping monumen Ten Commandments. Lalu akhirnya setelah protes beberapa lama, pemerintah Amerika pun mengizinkan patung Baphomet untuk disandingkan atau disimpan di pinggir monumen Ten Commandments. Dan selain kejadian kontroversi tersebut, mereka juga sering membuat kejadian kontroversi yang lainnya.
Di antaranya mereka pernah melakukan demo untuk mendukung aborsi. Cuman ini tuh kayak agak sedikit aneh aja sih. Kenapa? Soalnya kan mereka bilang bahwa mereka ini tidak melakukan ritual pembunuhan ataupun meminum darah bayi. Tapi mereka sendiri malah mendukung dalam kegiatan aborsi. Itu kayak bertolak belakang aja sih. Karena menurut mereka, daripada orang tua yang mengandung anaknya ini nantinya tidak bisa memberi makan ataupun mencukupi kebutuhan anaknya, dalam arti si orang tuanya ini miskin, jadi lebih baik anak yang dikandungnya ini lebih bagus untuk digugurkan atau diaborsi. Dan dalam demonya tersebut, mereka ini melakukan kayak semacam teatrikal yang dimana beberapa anggotanya menggunakan topeng bayi dan ada juga beberapa perempuan yang disiram dengan air susu. Yang itu tuh menggambarkan bahwa perempuan itu tidak bisa mencukupi ataupun memberi makan anaknya. Dan gara-gara adanya demo dukungan aborsi itu, lagi-lagi banyak sekali protes dari berbagai macam kalangan, khususnya dari warga Kristiani yang tinggal di Amerika. Karena menurut mereka, demo untuk mendukung aborsi itu bisa dibilang itu tuh kayak terlalu berlebihan aja gitu. I think it could lead to a lot of darkness and open a floodgate to hell, honestly. Setelah barusan kita membahas profil tentang The Satanic Temple, sekarang kita akan coba membandingkan apa sih bedanya antara The Satanic Temple dengan Church of Satan atau Gereja Setan. Yang pada dasarnya mereka ini memang sama-sama menganut satanisme, cuman mereka juga memiliki persamaan dan juga perbedaan. Kalau persamaannya yang jelas, mereka ini sama-sama menganut satanisme dan mereka ini sama-sama menyuarakan tentang satanisme itu sendiri ketika diwawancarai oleh media. Dan kalau perbedaannya itu ada beberapa. Di antaranya The Satanic Temple ini, mereka ini secara resmi diakui sebagai agama di Amerika. Cuman anehnya, meskipun diakui sebagai agama resmi, The Satanic Temple ini mereka ini tidak punya kayak semacam kitab suci khususnya gitu. Gak kayak Church of Satan atau Gereja Setan, yang dimana mereka ini punya kitab suci khusus yang bernama The Satanic Bible. Tapi nih perlu kalian ketahui bahwa saya tuh kemarin-kemarin sempet cari gitu ya, iseng-iseng di Tokopedia, nyari The Satanic Bible, kira-kira ada yang jual atau enggak. Ternyata ada seller yang ngejual kayak semacam hard copy-nya kali ya. Hard copy dari The Satanic Bible. Oke, selain diakui sebagai agama resmi, perbedaan lainnya adalah The Satanic Temple ini sangat terbuka dalam menerima anggota baru, seperti yang saya jelaskan tadi di awal-awal. Yang dimana siapapun bisa bergabung dan itu tuh biayanya gratis gitu ya. Terkecuali kalau misalkan si membernya ini pengen punya kartu anggota khusus di Satanic Temple. Nah, kalau misalkan pengen punya kartu itu, mereka harus membayar sebesar kalau nggak salah $25 deh untuk sebuah kartu anggota. Cuman kalau misalkan pendaftarannya gratis dan pendaftaran membernya itu bisa daftar melalui website dari The Satanic Temple. Nah, sedangkan di Church of Satan, kalau misalkan pengen jadi anggota itu bisa dibilang cukup sulit ya. Soalnya banyak banget persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan selain itu juga kalau misalkan pengen bergabung dengan Church of Satan, si member barunya ini wajib banget bayar seharga sekitar $250 untuk menjadi anggota barunya. Dan perbedaan yang paling mencolok antara The Satanic Temple dan juga Church of Satan, The Satanic Temple ini tidak melakukan ritual pengorbanan dan juga tidak percaya dengan sihir. Mereka jelas-jelas menuliskan bahwa The Satanic Temple ini tidak menjual jiwanya kepada setan untuk meminta kekayaan seperti kebanyakan para penganut satanisme yang mungkin kita tahu. Jadi kalau misalkan ada member yang menganggap kalau misalkan bergabung dengan The Satanic Temple ini bisa menjual jiwanya kepada setan untuk menjadi kaya, mereka malah menjawab di websitenya, silahkan untuk mencari hal tersebut di tempat lain. Yang pada intinya kelompok The Satanic Temple ini sebenarnya tidak benar-benar menyembah setan. Tapi mereka itu cuma menggunakan simbol setan sebagai bentuk perlawanan dan juga untuk menyuarakan kebebasan.
Dan bahkan beberapa tokoh-tokoh agama di Amerika mengatakan bahwa The Satanic Temple ini bukanlah organisasi yang serius, tapi kayak semacam organisasi lucu-lucuan. Karena The Satanic Temple ini mengaku-ngaku sebagai organisasi ataupun kelompok satanisme, tapi dalam prakteknya mereka ini malah banyak bergerak di bidang sosial dan malah tidak menyembah atau mengagung-agungkan setan sepenuhnya. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.